kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Sore hari ini Tuhan berikan kami kembali kesempatan berkumpul bersama di rumah Tuhan. Bahkan juga bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Kami percaya Engkau yang sudah melayakkan kami, Engkau yang sudah menguduskan kehidupan kami Bapa, sehingga ibadah kami hari ini mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan Engkau. Dan kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami setiap pribadi yang ada, menikmati kami persekutuan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Oleh sebab itu Bapa, Kudus layakkan kami, ajari kami, mampukan kami memberi pujian penyembahan, ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas. Kasih Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus yang telah mati bagi kita. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Kuasa-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, haleluya. Kuasa salib-Mu pulihkan kami Tuhan. Kuasa salib-Mu membangkitkan kami. Kuasa salib-Mu menyempurnakan hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sungguh mulia dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Oke, saya yakin dan percaya semua kita diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Sebab dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat Tuhan. Dan dari hari ke hari tidak pernah tertunda. Kesetiaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan
terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat lagi. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, selalu menopang hidupku, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Besar kejayaan-Mu, selalu manis. Lagi katakan ya, tak berkesudahan kasih Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Pujian ini semangat sekali ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tergesa-gesa mungkin. Tetapi kita bisa baca ya kata per kata melalui pujian ini. Saya sangat diberkati dan saya yakin percaya Bapak Ibu juga diberkati. Haleluya. Kita terus memuji memuliakan Tuhan. Ada kuasa dalam darah Yesus yang memberi kita kemenangan. Amin. Mari kita nyanyi dengan iman. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba
naikkan pujian ini dengan iman, maka di situ kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan itu, Dia telah buktikan dalam kehidupan kita. Dia menderita, menggantikan kita. Haleluya. Tidak ada yang dapat melebihi kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Sangat mahal ya, dan tak mungkin dibeli. Haleluya. Haleluya Tuhan. Makasih Tuhan. Bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, masalah boleh ada, persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tapi selama kami pandang salib-Mu Tuhan, kami akan menerima kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terlebih pada sore hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataannya, setiap Tuhan yang menjadi firman-Nya Tuhan, itu semua untuk menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita kembali dapat bertemu, beribadah pada sore hari ini, dan kita boleh menerima perjamuan suci ya. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 sebagai ayat permulaan. Ayatnya yang ke-20 sampai 21. Kita baca ayat-ayat ini terlebih dahulu, baru nanti pasal 14. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Begini bunyi ayat-ayat ini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan dalam bahasa terjemahan King James ya, itu lebih jelas sedikit, hampir sama, tetapi ada hal yang dibalik di sini ya. Nah, dalam terjemahan King James katakan begini, sekarang Allah damai sejahtera yang membawa kembali dari kematian Tuhan Yesus Gembala Agung segala domba, melalui darah perjanjian yang kekal, membuat kamu sempurna dalam segala pekerjaan yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat ini darah perjanjian yang kekal. Nah, damai sejahtera yang dari Allah itu ya, yang membawa Yesus dari kematian. Ya, Dia Gembala Agung itu. Nah, saudara, melalui darah perjanjian inilah saudara dan saya ya dipersiapkan untuk menjadi sempurna. Dalam terjemahan baru dikatakan dalam bahasa Indonesia tadi diperlengkapi ya, tetapi dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris ini dikatakan membuat kamu sempurna dalam segala pekerjaan yang baik. Diperlengkapi dalam bahasa Indonesia, membuat kamu sempurna di dalam pekerjaan yang baik. Saudara, nah Tuhan mau supaya ini menjadi bahagian dalam hidup kita ya, dan kita juga berkenan kepadanya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya sudah sampaikan beberapa ayat tentang perjanjian kekal ya, mulai dari perjanjian Allah kepada Nuh ya, perjanjian pelangi ya, karena
umat-umat Tuhan pada waktu itu manusia hidup di dalam dosa, dalam kejahatan Allah menghukum bumi. Ya, kejahatan manusia membuat Allah itu menyesal. Tadi pagi saya katakan bahwa Allah tidak pernah menyesal, tetapi menyesal dia karena kejahatan manusia. Allah tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, jadi tidak pernah menyesal, nggak bisa menyesal saudara. Tetapi dia menyesali dosa-dosa manusia. Jangan sampai kita membuat Allah berduka, ya. Jangan sampai membuat Allah merasa ya menyesal untuk menciptakan saudara dan saya, ya. Tetapi kita hidup berkenan. Nuh, setelah penghukuman itu berlangsung, semua manusia, binatang-binatang mati. Hanya Nuh bersama dengan keluarga dan binatang yang ada dalam perahu itu saja yang hidup, saudara. Akhirnya Nuh membuat mezbah, mempersembahkan korban. Korban ini berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberi ya perjanjian kekal bahwa dia tidak akan menghukum lagi bumi dengan air bah, ya. Tapi tsunami masih bisa datang, saudara. Jadi kita harus hati-hati juga, banyak berdoa, sebab ada berita bahwa tsunami akan muncul di pantai selatan Pulau Jawa, bisa ketinggiannya 25 meter. Ya, bayangkan saudara, tenggelam juga Ambulu ini. Tapi kita percaya dimanapun kita berada, kalaupun Tuhan izinkan masuk sorga. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa supaya jangan kita alami itu. Ya. Nah saudara, sumber kemarahan Tuhan karena kejahatan manusia yang memilukan hati Allah. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7, ya. Kemudian perjanjian yang kedua, perjanjian sunat, ya. Sunat untuk Abraham, sunat supaya bersih, saudara. Abraham mendapat janji Tuhan, kalau dia hidup tidak bercela, diberkati dengan sejumlah besar bangsa keturunannya. Tetapi saudara, dia harus sunat. Masuk dalam perjanjian baru, sunat hati, bersih. Hati yang harus bersih, ya. Jadi sunat hati ini supaya kita ya memiliki hati yang bersih dan dapat mengasihi Allah. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 6 katakan, ya, mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, ya. Jadi sunat penting dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22, di situ sunat juga berbicara tentang sunat hati ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan kita, ya. Kemudian perjanjian Sabat, bangsa Israel mulai dianjurkan untuk mengikuti Sabat, tapi saudara, perjanjian ini juga dilanggar oleh mereka dan masuk perjanjian baru. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, saudara, pada sore hari ini saudara ini merayakan Sabat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ya datang untuk kita. Jam-jam ibadah itu jam-jam Sabat kita. Perjanjian lama hari Sabtu itu Sabat, ya, 1 hari tidak boleh bekerja. Tetapi masuk ke perjanjian baru, kapan Yesus perlu, itu Sabat buat kita. Amin, saudara. Sebab dia Tuhan atas hari Sabat. Jadi Sabat kita, kapan saja Tuhan perlu, kita berhenti bekerja, kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu Sabat untuk perjanjian baru. Dan saudara, pelanggaran-pelanggaran umat Tuhan bangsa perjanjian lama membuat Tuhan nanti masuk kepada perjanjian baru. Nah, perjanjian selanjutnya, perjanjian kekal juga, perjanjian bangsa Tuhan kepada bangsa Israel untuk memiliki tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan. Saudara, mereka kalau hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya, mereka memiliki tanah Kanaan. Tetapi hanya 2 orang yang masuk dari negeri dari yang keluar dari Mesir, yang mendapat perjanjian itu di padang gurun. Saudara, hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka yang lain-lainnya binasa di padang gurun karena ketidaktaatan, ya, karena keras hati, keras tengkuk, nggak bisa dikasih tahu. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang seperti itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian perjanjian kekal yang Tuhan sampaikan kepada Daud, ya, melalui keturunannya lah nanti muncul Mesias, Al-Masih, Yesus, Gembala Agung itu, ya.
Itu dalam 2 Samuel 23 ayat 3 digenapi di dalam Tuhan Yesus, ya. Dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan Yesus adalah tunas dari keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, ya. Wahyu pasal 17 ayat 14 katakan anak domba Allah, tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja, ya. Daud raja dan keturunannya lah muncul raja di atas segala raja. Dan sekarang masuk kepada perjanjian baru. Mengapa muncul perjanjian baru? Perjanjian baru muncul karena perjanjian lama itu diingkari oleh umat-umat Tuhan. Coba kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Ya, Yeremia 31 mulai ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, sampai di situ saja. Nah, saudara, munculnya perjanjian baru ini karena perjanjian lama itu diingkari oleh umat-umat Tuhan. Saudara, kita diberi perjanjian baru, tetapi perjanjian baru pun jangan saudara dan saya ingkari. Amin. Amin. Perjanjian Tuhan untuk saudara dan saya juga perjanjian kekal. Coba kita baca Ibrani 9 ayat 14 dan 15. Sebenarnya ayat emas kita tadi itu perjanjian baru. Tapi nanti kita kembali lagi ke sana dalam ayat-ayat yang kemudian Ibrani 9 ayat 14 dan 15. Kita coba lihat Ibrani pasal 9 ayat 14 dan 15 saya bacakan buat saudara. Betapa lebihnya darah Kristus. Boleh dibaca mulai dari ayat 13 supaya saudara tidak terlalu bingung. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bahagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Saudara, kita lihat dalam ayat-ayat ini, Yesus adalah pengantara untuk perjanjian baru. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan Dia mempersembahkan dirinya yang tidak bercacat. Untuk apa? Untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Ya.
Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bahagian yang kekal. Dikatakan melalui ayat ini ya. Nah, bahagian yang dijanjikan oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Untuk pelanggaran-pelanggaran mereka yang hidup dalam perjanjian lama juga. Tuhan Yesus telah mati untuk pelanggaran-pelanggaran yang telah kita perbuat. Selama perjanjian itu masih ada dikatakan ya. Nah saudara, saya masuk kepada tujuan Allah mengadakan perjanjian baru. Ya, ini yang merupakan inti tujuan Allah mengadakan perjanjian baru. Ini ada di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai 15 ini, dan juga Ibrani pasal yang kita baca pasal 13 tadi, ya. Jadi kita akan lihat ayat-ayat ini. Tujuan Allah mengadakan perjanjian baru yaitu seperti dikatakan dalam ayat yang ke-15 ya, supaya kita menerima bagian yang kekal. Amin saudara. Amin. Perjanjian baru diberi untuk saudara dan saya supaya kita menerima bagian yang kekal. Supaya saudara dan saya menerima semua janji-janji Allah yang berhubungan dengan kekekalan. Sorga, langit dan bumi baru dan sebagainya. Perjanjian kekal Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Hidup kekal melalui pengorbanan darah Yesus. Darah perjanjian ini tadi saudara. Tadi dikatakan bahwa darah binatang dapat menyucikan secara lahiriah. Betapa hebatnya darah Kristus. Darah yang datang dari sorga. Darah kudus. Saudara, supaya apa? Supaya kita dapat bahagian dalam kekekalan. Nah yang kedua, supaya menyucikan hati kita dan dapat beribadah kepada Allah dalam ayat 14-nya. Ya, saudara dan saya perlu disucikan hati kita. Tadi pagi saya sudah berbicara tentang sunat dan sunat hati. Pentingnya sunat hati. Hati kita disucikan. Melalui pengorbanan Yesus, hati kita juga disucikan. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Allah itu suci. Tanpa kekudusan tidak bisa berkenan kepada Allah. Saudara, datang kepada Tuhan tidak hanya suci secara lahiriah, bersih, mandi, cuci tangan, cuci muka, dan enggak. Hati perlu bersih. Hati nurani perlu bersih. Amin saudara. Amin. Datang kepada Tuhan harus mempersiapkan diri. Hati ini perlu dijaga. Ya. Salomo katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab daripadanya terpancar kehidupan. Hati ini bisa saja saudara, pakai baju bagus, pakai apa segala. Tetapi saudara hatinya jahat. Itu tidak sunat hati. Tapi dengan pengorbanan Yesus, saudara dan saya, ya hati kita dapat disucikan. Sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu memang tujuan Tuhan. Jadi untuk apa perjanjian baru diadakan? Untuk kita beribadah. Sebenarnya perjanjian lama pun supaya bangsa Israel beribadah kepada Allah. Tapi saudara, mereka beribadah kepada lembu emas, patung-patung dan sebagainya. Nah, mereka ingkari itu perjanjian-perjanjian. Sehingga Tuhan buat perjanjian baru. Tapi kalau saudara juga mengingkari perjanjian baru ini, saudara, kita juga bisa tidak masuk dalam perjanjian kekal tadi, saudara. Tapi kita jaga supaya hati kita tetap bersih. Amin. Nah, yang ketiga, supaya memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Ibrani pasal 13 ayat 21, ayat emas kita tadi. Ya, dalam bahasa Inggris supaya kita membuat kita sempurna dalam segala pekerjaan yang baik. Terjemahan baru bahasa Indonesia memperlengkapi
supaya kita diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Ya, saudara, tujuan Tuhan memberi perjanjian baru supaya saudara dan saya dilengkapi dengan perbuatan yang baik. Amin. Hidup kita hidup dengan perbuatan yang baik. Hidup kita menjadi terang. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi garam. Hidup ini adalah sementara. Tetapi biarlah kita selama masih kuat bisa menjadi berkat. Amin. Itu tujuan Tuhan untuk menciptakan saudara dan saya, memberi perjanjian baru. Perjanjian yang kekal itu. Ya, yang keempat, untuk melakukan kehendaknya, kehendak Allah dalam ayat 21. Ya, supaya saudara dan saya melakukan kehendak Allah. Saudara, kita menjadi umat Tuhan harus bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Jangan stagnasi. Kehendak Allah, ya, kita tahu. Belajar terus apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita bisnis, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Bukan maunya kita. Ya, Tuhan Yesus mengajar kita untuk melakukan kehendak Allah. Ya, dia katakan, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi, dia katakan. Saudara, kadang-kadang kehendak kita utarakan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan buat tidak seperti yang kita mau. Tetapi sebenarnya yang Tuhan buat itu lebih baik dari yang kita minta. Seringkali seperti itu, saudara. Banyak hal yang kita harus tahu tentang kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, saudara pada waktu mendengar firman Tuhan, saudara tahu apa itu maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan. Pada saat kita dengarkan firman Tuhan, pada saat saudara membaca Alkitab, pada saat saudara mendengar khotbah, pada saat saudara mungkin mengikuti satu seminar atau ceramah atau apa, saudara, Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada saudara. Itu cara-cara Tuhan untuk kita dapat mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, supaya masih dalam ayat 21, ya, pasal yang ke-13, mengerjakan di dalam kita yang berkenan kepadanya. Apa-apa yang dia berkenan. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan sangat peduli. Saya terkesan dengan Daud. Saudara, bertahun-tahun pada zaman Saul, tabut perjanjian diabaikan. Kerinduan hatinya untuk membawa tabut Tuhan, sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian saudara, pada waktu Daud sudah membangun istana, dia tinggal di istana, dan kemudian tabut Tuhan masih tinggal di tenda, di kemah-kemah. Ada satu kerinduan di hatinya. Dia katakan, aku mau bangun bait Allah. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan katakan kepada Daud, karena engkau merindukan membangun bait Allah, ya, sedangkan engkau banyak berperang, maka bukan engkau yang akan membangun bait Allah, anakmu. Tetapi kerinduan hati Daud ini membuat janji Tuhan, janji kekal yang di dalam 2 Samuel tadi pagi saya bacakan itu, dari keturunanmu akan muncul, ya, benih Daud, dari benih Daud itu akan muncul Mesias Yesus yang dijanjikan
Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Matius, pertama-tama Yesus itu disebut anak Daud. Baru kemudian anak Abraham, anak Adam. Anak Daud dulu. Kenapa? Karena Allah berkenan kepada Daud. Daud manusia biasa, tidak terlepas dari dosa. Tetapi saudara, kerinduan hatinya yang selaras dengan keinginan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, membuat dia diberkati. Saudara, mari kita belajar cari tahu apa hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita cari tahu apa yang Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kalau kita melakukan sesuatu berkenan kepada Tuhan apa enggak ini? Kalau kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, apalagi saudara memperhatikan rumah Tuhan. Daud, dia peduli sekali dengan bait Allah. Ya. Dan saudara, kita lihat dia diberkati luar biasa. Menjadi seorang raja yang diangkat dari keadaan yang begitu sederhana. Hanya gembala domba 2-3 ekor. Tapi bisa menjadi raja. Siapa Daud? Dan siapa kita? Tuhan bisa angkat tinggi-tinggi. Amin. Belajarlah hidup berkenan di hadapan Allah. Enggak gampang memang saudara. Tetapi kalau dia sebagai orang yang sederhana, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan pun berkenan di hadapan Allah. Amin. Dia mengandalkan Tuhan, saudara. Dia melawan Goliat, dia melawan singa, beruang, dia andalkan Tuhan. Nah, saudara, itu yang kelima. Yang keenam, supaya kemuliaan bagi dia selama-lamanya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-21. Ya. Supaya kemuliaan bagi Tuhan. Perjanjian baru, perjanjian kekal disediakan oleh Allah buat saudara dan saya melalui darah perjanjian, darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib Kalvari, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, supaya bagi dia segala kemuliaan, ya, selama-lamanya. Saudara, banyak kali kita memuliakan seseorang, ya, idola, ya, memuji. Tetapi kemuliaan itu hanya pantas bagi Tuhan saja. Dan dia beri perjanjian baru, memberkati saudara dan saya, menjadikan saudara dan saya ahli waris kehidupan kekal dan sebagainya. Semua janji-janji ini diperlengkapi dengan segala perbuatan yang baik. Kalau saudara berbuat baik itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saudara melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus katakan di dalam suratan Korintus, dia katakan apapun yang kamu lakukan, biarlah semuanya itu kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita biar hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan. Amin. Jauhkan dari hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Baru yang terakhir, yang ketujuh, itu menjadi peringatan akan dia, ya, untuk memberitakan kematian dan kebangkitannya. Masuk dalam perjamuan suci, saudara. Memberitakan tentang Tuhan. Bersaksi. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi saudara dan saya dijadikan anak-anak Allah. Menjadi umat-umatnya. Supaya saudara dan saya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Supaya saudara menceritakan firman Allah. Beritakan firman itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tugas untuk memberitakan firman. Nah, saudara, itu
7 hal yang saya sampaikan tentang rencana Allah. Mengapa dia mengadakan perjanjian baru ini? Bapak Ibu Saudara, tentu ada lagi hal-hal lain. Mengapa perjanjian baru disediakan, tetapi siang ini, sore hari ini, 7 hal ini menjadi bahagian dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang di rumah-rumah juga kita akan terima perjamuan suci. Itu pun bahagian dari perjanjian kekal, ya. Perjanjian kekal, karena dia pengantara dalam perjanjian baru. Dia mempersembahkan dirinya yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Saudara, ada 7 hal. Mari pemain musik tampil ke depan, singer tampil ke depan. Kita akan masuk di dalam doa, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Darahnya sucikanku. Darah Yesus yang membuat saudara dan saya memiliki kehidupan kekal, perjanjian kekal ini, dan kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Siapkan hati kita untuk bersyukur, menyembah, memuji Dia. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Darahmu sucikanku. Kurang tinggi sedikit ya. Kurang tinggi sedikit. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri semua, kita nyanyi kor ini. Sucikanku, darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Saksikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku.
saudara, sebentar kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Kita bersyukur ada darah perjanjian baru yang menjadikan saudara dan saya milik Tuhan. Betapa kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Kalvari memberikan kami kehidupan kekal. Dengan darah-Mu kami disucikan, bahkan hati nurani kami pun, sehingga kami dapat beribadah kepada Allah, dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan pengorbanan-Mu Tuhan, menjadikan kami layak untuk orang-orang yang bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan, mencari tahu juga apa yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih banyak hal yang Tuhan kerjakan, bahkan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dengan pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh hidup menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini dengan pimpinan penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi terang, menjadi berkat selama kami hidup di dunia ini, sehingga tujuan hidup kami, apapun yang kami lakukan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Banyak hal yang perlu kami pohonkan kehadirat-Mu, tapi karena Engkau yang sudah menebus kami menjadi milik-Mu, Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati dan memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Ya, firman ini hidup Tuhan. Jangan sampai kami mendukakan Tuhan. Jangan sampai kami memilukan hati Tuhan. Jangan sampai kami mempermalukan nama Tuhan. Tapi biarlah di dalam seluruh aspek hidup kami, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, darah perjanjian yang menjadikan kami umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur, kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama itu kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara semua sudah dapat roti dan anggur ya. Silakan, ada yang belum tolong angkat tangan. Sudah semua? Kalau sudah semua, saudara, kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Ya, ini darah perjanjian baru. Ya, Tuhan katakan lakukan itu supaya kita memperingatinya dan saudara kita menghargai tubuh dan darah Tuhan. Ada kuasa di dalam darah dan tubuh Tuhan. Dia ingin menyatu dalam hidup saudara dan saya. Kerinduan hati Tuhan bersekutu dengan kita luar biasa ya. Tadi pagi saya katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia tinggal di Taman Eden. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah cari mereka ya, dan Tuhan mau bersekutu. Tapi seringkali manusia menghindar dari Tuhan. Tuhan mau bersekutu. Nah, saudara, langit dan bumi ini sudah jatuh dalam dosa, terkutuk. Tapi Tuhan masih tetap mau tinggal di langit dan bumi yang baru bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, mari saudara berdiri semua dan angkat roti. Sebelumnya saya beri kesempatan saudara berdoa, menguji diri di hadapan Tuhan. Seperti biasa ya. Mengaku dosa, minta ampun. Tuhan yang setia dan benar itu mengampuni kita dari segala dosa supaya kita layak terima tubuh dan darah Tuhan. Sebab kalau tidak layak, saudara bisa sakit, lemah, bahkan mati. Tapi Tuhan penuh kasih. Mari silakan berdoa masing-masing. Bapa dalam sorga, ini hamba-Mu Tuhan. Sebagai manusia tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan hamba-Mu. Mungkin tindakan, tutur kata kepada Tuhan, kepada manusia. Semuanya Tuhan, hati dan pikiran hamba-Mu pun Tuhan kuduskan semua. Layakkan Tuhan, supaya layak terima tubuh dan darah-Mu yang kudus.
Demikian seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuduskan mereka, ampuni segala dosa salah mereka. Supaya layak terima tubuh dan darah-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Saudara angkat roti dengan tangan saudara dan saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan dengan iman. Saudara siapkan cawan saudara. Angkat cawan dan saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum dengan iman. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Kita nyanyi kor ini satu kali. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Engkau sudah memberkati kami, baik yang hadir pada kesempatan ini, demikian juga yang di rumah-rumah. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah keluarga lepas keluarga. Berkati kesehatan kami, pekerjaan-pekerjaan umat-umat-Mu, studi mereka Tuhan, masa depan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkanlah dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Keluarga-keluarga yang lemah Tuhan, beri kekuatan baru. Yang susah Tuhan, beri penghiburan. Bahkan kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, ya, yang hari-hari ini berduka Tuhan. Engkau yang memberi penghiburan. Baik keluarga Bapak Rudi Makal dan di Batam Tuhan. Demikian juga dengan keluarga Bapak Sujarwo di Papua Tuhan. Engkau memberi penghiburan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Biar namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kalau kami juga kembali ke rumah masing-masing. Tuhan hentar tibakan dengan selamat sejahtera daripadamu. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Kami berikan kesempatan kepada pengumuman dan persembahan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya akan sampaikan pengumuman.
tata cara ibadah kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak. Mohon dipindah, Elia. Jadi tetap jaga jarak, kemudian atur. Kalau kami tadi datang atur tempat duduk supaya saudara nyaman dan tidak saling berdekatan. Kemudian waktu persembahan nanti area bawah balkon itu bisa dengan kotak yang di belakang. Kemudian di depan balkon ini seperti biasa, ke depan bergantian kiri kanan tengah ya. Jadi supaya tidak menumpuk semua ke belakang ya. Jadi di area bawah balkon khusus untuk yang ada di belakang. Kemudian kotak perpuluhan hanya satu, jadi yang rindu membawa perpuluhan bisa maju ke depan ya. Itu untuk persembahan. Kemudian kami menghimbau setelah saudara tadi kan sudah menerima ini perjamuan kudus ya. Jadi untuk kita menghindari kontak, untuk kita menghindari sarana penyebaran virus, jadi mohon nanti ini bungkus-bungkus dan cup-cupnya ini saudara bawa sendiri ke tempat sampah di belakang supaya tidak tangan lain yang membawa ya. Jadi saudara sendiri yang membawa, begitupun dengan tisu, kotak minuman atau gelas minuman aqua, saudara bisa membawa sendiri ke belakang ke tempat sampah yang ada di belakang supaya kita sama-sama saling menjaga. Sebetulnya tidak apa-apa kami yang membuang, tapi mohon supaya kita saling menjaga. Amin. Ya, supaya kita sama-sama cinta rumah Tuhan, supaya tempat ini nyaman. Sebelum saudara ibadah sudah kami semprot. Ya, alat-alat musik disemprot, mic ini, singer leader ini semua pakai spons sendiri-sendiri, ya, pakai spons sendiri-sendiri, mic pun demikian. Saya bagian pengumuman, mic-nya sendiri, Bapak Gembala pakai sendiri, leader pakai sendiri. Jadi kita saling menjaga. Itu saja supaya diketahui jemaat. Terima kasih buat kerjasamanya. Kemudian jadwal kegiatan kita pada minggu ini, Kamis ada ibadah tengah minggu jam 6 sore, kemudian Jumat jam 3 sore ada doa di tempat ini, mari bergabung yang rindu berdoa. Kemudian setengah 9 ada doa di ruang doa di atas. Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda remaja. Kemudian kembali kita kepada ibadah raya pagi jam 6, minggu sekolah minggu jam 8, kemudian sore jam 4. Setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah bisa ambil waktu di tempat ini berdoa. Sudah ada yang memimpin. Jadi kalau tadi kita ibadah jam 4, setengah 4 sudah ada yang berdoa di sini. Ya, memperbanyak kita bersekutu di dalam Tuhan. Jadi jangan terlambat. Kalau saudara terlambat 10 menit saja sudah mau masuk doa firman. Teman-teman ya. Jadi pujian itu menghantar kita untuk menerima berkat firman Allah. Kemudian minggu depan pada sore ada baptisan air, sudah ada 8 orang yang siap dibaptis, persiapkan diri bawa baju salin khususnya ya, handuk juga. Itu saja pengumuman. Kemudian saya akan menyampaikan sekilas saja tentang hasil rapat kemarin, rapat persiapan Natal. Ya, Natal kita untuk intern, ya. Natal kita untuk intern tidak mengundang orang luar. Jadi khusus jemaat saja, ya. Kemudian Natal kita terbagi 2, Kamis tanggal 24 dan Jumat tanggal 25. Kamis itu jam 5 khusus untuk jemaat pagi. Dan kemudian Jumat tanggal 25 khusus untuk jemaat sore. Jadi saudara yang hadir sore ini Natal ibadahnya hari Jumat. Kami bagi seperti itu karena mengingat tempat. Ini perjamuan suci aja sudah penuh. Ya, jadi saudara yang hadir sore ibadah Natalnya tanggal 25. Diingat-ingat ya. Jadi kalau yang tadi pagi Natalnya tanggal 24. Itu kita lakukan supaya kita tetap bisa mengikuti ibadah ya. Supaya kita semua boleh merayakan perayaan Natal. Kemudian ibadah tutup tahun hari Kamis tanggal 31 jam 6 sore. Ya, saudara bisa hadir dan sekolah minggu tetap belum ada ibadah ya. Tetapi tetap disediakan hadiah diantar oleh guru-guru masing kelas ke rumah anak-anak. Dan juga untuk ibadah kami sarankan orang tua tidak membawa anak-anak. Kenapa? Karena kesehatan anak-anak ini belum memungkinkan. Kami dari sekolah minggu pun belum berani, ayo sekolah minggu, belum berani. Ya, sama dengan sekolah. Jadi mari ibadah seperti biasa seperti ini. Nanti mungkin tetap ada acara-acara, ada pohon Natal, ada penyalaan lilin dan seperti ibadah Natal yang biasa kita lakukan, hanya
durasi ataupun keadaan berbeda ya. Jadi nanti ada briefing buat para pelayan Tuhan ya. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh koordinator lapangan. Kemudian amplop Natal akan diedarkan awal bulan November. Jadi amplop Natal umum dan kami menitip amplop Natal sekolah minggu. Jadi ya kepada orang tua tentunya. Jadi amplop-amplop Natal ini minggu pertama di bulan November nanti akan diedarkan dan dikembalikan kepada bendahara Natal. Ada Saudari Ayun, Ibu Yekwa, dan Saudari Neswang ya tetap. Mungkin itu saja pengumuman kami. Nanti sekilas beberapa minggu ke depan atau saudara